mari anak-anak, puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan cara jarak jauh, kita harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan hasil yang membanggakan. Materi sebelumnya kita membahas mengenai hubungan antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Maka hari ini kita membahas mengenai makna dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dengan tujuan mempelajarinya adalah mengetahui konsep dari makna nilai dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Materi hari ini adalah makna hasil kali kelarutan. Percampuran dua larutan, misalnya AgCl merupakan zat yang sukar larut atau mudah membentuk endapan. Campuran Ag positif dari AgNO3 dan Cl negatif dari senyawa HCl tidak selalu menghasilkan endapan putih AgCl. Hasil yang mungkin terjadi dari pencampuran tersebut adalah belum mengendap bila konsentrasi AgCl dikali konsentrasi Cl lebih kecil dari Ksp AgCl. Kemudian yang kedua adalah tepat jenuh bila konsentrasi Ag positif dikali konsentrasi Cl negatif sama dengan hasil Ksp AgCl. Yang ketiga adalah telah mengendap bila konsentrasi Ag positif dikali konsentrasi Cl negatif lebih besar dari nilai Ksp AgCl. Secara umum, campuran A positif Y dengan B min X menghasilkan AXBY akan terjadi membentuk endapan jika konsentrasi A positif Y pangkat X dikali B min X pangkat Y lebih besar Ksp-nya. Tepat jenuh jika konsentrasi A positif Y pangkat X dikali B min X pangkat Y sama dengan Ksp-nya. Belum membentuk endapan jika konsentrasi A positif Y pangkat X dikali B pangkat min X pangkat Y lebih kecil Ksp-nya. Pengaruh ion senama. Perubahan kelarutan akibat ion senama. Kelarutan garam dalam larutan yang telah mengandung elektrolit lain dengan ion yang sama dengan salah satu ion garam tersebut akan lebih kecil dari kelarutan garam dalam air murni. Yang tidak berubah adalah Ksp garam tersebut. Maka pengaruh adanya ion sejenis adalah memperkecil kelarutan zat yang sukar larut dan makin besar konsentrasi ion sejenis, makin kecil kelarutannya. Contoh, senyawa AgCl dilarutkan dalam larutan NaCl 0,1 molaritas. Dalam larutan ini terjadi reaksi ionisasi NaCl dan AgCl. NaCl ionisasinya Na positif aqueous tambah Cl negatif aqueous. AgCl Ag positif aqueous tambah Cl negatif aqueous. Kesetimbangan kelarutan yang digambarkan dalam persamaan ionisasi yang terakhir bergeser ke kiri akibat kehadiran ion Cl- yang dihasilkan dari ionisasi sempurna garam NaCl. Hal ini menyebabkan kelarutan AgCl lebih kecil dari kelarutannya dalam air murni. Penggunaan konsep keseimbangan larutan mengurangi kadar logam berat dalam sungai, yaitu karena limbah industri, agar air sungai tersebut tidak mencemar lingkungan dengan jalan mengendapkan logam tersebut sebagai basa atau garamnya yang sukar larut. Meramal terjadi tidaknya endapan suatu zat jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa sukar larut dicampurkan. Untuk meramalkan terjadi tidaknya endapan AXBY, jika larutan yang mengandung AY positif dan BX negatif dicampurkan, digunakan konsep hasil kali ion Ksp berikut ini. Dari sini dapat disimpulkan, jika QSP lebih besar Ksp, maka akan terjadi endapan. Jika QSP sama dengan Ksp, maka mulai terjadi larutan jenuh. Jika QSP lebih kecil dari Ksp, maka belum terjadi larutan jenuh maupun endapan. Misal, sebanyak 100 ml CaNO3 2 kali 0,3 molaritas dicampurkan dengan 200 ml larutan NaF 0,06 molaritas. Jika Ksp CF2 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 11, apakah akan terbentuk endapan CaF2? Maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara untuk mengetahui terbentuk atau tidaknya endapan CaF2, kita perlu membandingkan nilai Q terhadap Ksp CaF2.
Sebelum menentukan nilai Q, kita perlu mencari konsentrasi ion Ca2 positif dan ion F negatif dalam campuran terlebih dahulu. Maka, dalam 100 ml CaNO3 2 kali 0,3 molaritas, jumlah molnya sama dengan 0,3 dikali 0,1 liter, hasilnya 0,03 mol. Dalam 200 ml NaF 0,06 didapat 0,012 mol. Dapat kita buat persamaan reaksinya. CaNO3 2 kali aqueous menghasilkan Ca2 positif aqueous ditambah 2 NO3 negatif, nilainya 0,03, 0,03 dan 0,06. Begitu juga untuk NaF. Didapat Q sama dengan Ca2 positif dikali F min pangkat 2. Maka 0,1 dikali 0,04 pangkat 2, hasilnya Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 4. Karena Q lebih besar dari KSP, maka diambil kesimpulan setelah pencampuran terbentuk endapan CaF2. Berikutnya, agar lebih mengerti, kita membuat soal-soal latihan. Jika belum mengerti juga bisa dipertanyakan. Dari materi yang tadi dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya makna dari hasil kali kelarutan adalah semakin besar nilai KSP suatu senyawa, maka semakin mudah suatu senyawa tersebut itu larut. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem dispersi. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti ke protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih.